Ngomong-ngomong soal recording nih, ada yang udah tahu belum apa sih recording itu? Ya, recording atau pencatatan yang berisi data-data berkaitan dengan. Nah, sekarang kita lagi ada di kandang kawin Young Farmer Farm. Di sini ada data domba kawin. Nah, kenapa sih recording perkawinan itu penting? Karena setelah dari kandang kawin, nanti indukan-indukan hamil yang positif akan dipindahkan ke kandang bunting atau kandang persalinan. Yang mana recording di kandang bunting ini berisikan Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Hari ini ada yang spesial nih, karena kita akan melakukan recording. Nah, recording itu penting banget Sobat. Buat yang belum pernah denger nih recording itu apa, hari ini Babang Tuil bakal jelasin lengkap terkait recording. Jadi, dengan adanya recording ini, kita akan menjadi untung. Kalau misalnya kita tidak recording, malah rugi. Kenapa? Penasaran kan? Maka dari itu, ikutin terus Babang Tuil sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Oke, udah nggak sabar kan buat kita sama-sama belajar terkait recording domba? Langsung aja ikutin Babang Tuil, let's go! Nah, Sobat Kandang, ngomong-ngomong soal recording nih, ada yang udah tahu belum apa sih recording itu? Ya, recording atau pencatatan yang berisi data-data berkaitan dengan domba, pemeliharaannya, kesehatannya, terus juga domba itu ketika masuk, ketika keluar, dari awal lahir sampai dia dijual ataupun mati, semua harus tercatat dalam recording atau data nih. Kira-kira di Young Farmer Farm ada recording apa aja sih? Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada recording perkawinan. Nah, sekarang kita lagi ada di kandang kawin Young Farmer Farm. Di sini ada data domba kawin. Nah, kenapa sih recording perkawinan itu penting? Karena agar kita tahu nih nanti anakan-anakan yang dihasilkan bapak dan ibunya siapa. Jadi di dalam recording perkawinan itu harus ada bapaknya siapa, ibunya siapa, jumlah betinanya berapa, dan juga tanggal kawin atau tanggal masuk ke kandang kawinnya. Nah, yang mana nanti catatan-catatan seperti bapaknya siapa, agar kita tahu nih anakan yang dihasilkan dari pejantan yang mana sih. Terus kalau misalnya betinanya siapa, agar kita tahu nih betina yang bagus yang bisa melahirkan anaknya lebih dari 2 itu yang mana sih. Terus juga nanti kita harus mencatat tanggal masuk agar kita bisa memperkirakan sudah berapa kali birahi, sudah berapa lama kawin, dan juga ketika nanti bunting kita tahu nih kira-kira domba-domba tersebut umur kebuntingannya berapa sih gitu, sehingga kita juga bisa memperkirakan kapan anakan tersebut lahir. Nah, itu tadi pentingnya recording perkawinan. Nah, berkaitan dengan birahi itu harus dicatat karena untuk domba betina sendiri birahi itu atau estrus 17 hari sekali. Jadi ketika lewat itu harus menunggu lagi 17 hari kemudian. Tidak seperti yang jantan, kalau misalnya birahi itu bisa setiap saat. Nah, kalau betina kita harus tahu pasti nih kapan sih dia birahinya. Dengan recording tentunya. Nah, ketika domba-domba di kandang kawin ini sudah positif hamil, tentunya kita bisa langsung pindahkan ke
kandang hamil atau kandang persalinan, yang mana nanti kita juga harus mencatat nih kapan domba itu keluar dari kandang kawin. Nah, ini adalah recording perkawinan di kandang Young Farmer Farm, yang mana di sini ada nomor tag, ada tanggal kawinnya, terus juga ada data pejantan, serta ada kolom untuk menandai domba mana sih yang sudah positif hamil atau bunting gitu sob. Nanti sobat kandang bisa melengkapinya atau bisa disesuaikan dengan peternakan sobat kandang. Oke, selanjutnya setelah dari kandang kawin, nanti indukan-indukan hamil yang positif akan dipindahkan ke kandang bunting atau kandang persalinan. Yang mana recording di kandang bunting ini berisikan nomor tag, nama induk, terus juga kalau misalnya masih bunting, dia tanggal masuk kandang kawin dan tanggal perkiraan melahirkan. Sementara kalau misalnya induknya sudah hamil, itu bisa dirubah jadi tanggal lahir dan tanggal lepas sapi atau tanggal keluarnya. Nah, pencatatan ini berguna untuk memperkirakan kapan anak tersebut harus disapi. Karena kalau misalnya terlalu lama bersama induknya, pertama nanti pertumbuhannya juga akan terhambat. Karena anak pun harus dipindahkan ke kandang individu atau koloni dengan pakan khusus gitu. Terus juga induk agar bisa dikawinkan kembali dengan pejantan agar lebih efektif, efisien, dan juga bisa beranak kembali nih indukannya. Jadi untuk pencatatan lepas sapi, tanggal lahir, tanggal perkiraan melahirkan, dan lain-lain itu harus tercatat di kandang bersalin atau kandang melahirkan. Nah, sekarang mari kita lihat recording dari kandang persalinan atau kandang melahirkan di Young Farmer Farm. Oke, di sini ada tertulis nomor tag induk. Nah, ini nomor tagnya 006, nama induknya Belinda, terus juga tanggal lahir anaknya 10 November 2023, kira-kira baru 1 bulan setengahan, dan tanggal keluarnya di Februari nanti gitu, ketika umur anaknya sudah 3 bulan. Nah, setelah anak-anak dilepas sapihkan dan dipindahkan dari kandang persalinan ke kandang koloni, itu juga harus di recording nih dari mulai tagnya, yang mana tagnya nanti berisikan informasi siapa jantannya atau siapa bapaknya dan juga siapa ibunya. Terus juga nanti ada jenis kelamin jantan atau betinanya serta nomor kelahirannya. Itu semua harus tercatat di dalam recording anak. Oke, tadi Babang Tuyul udah jelasin terkait recording domba pembibitan dari mulai kawin, melahirkan, sampai lepas sapi. Sekarang lanjut kita melihat recording domba-domba penggemukan. Let's go! Oke, selanjutnya kita lagi ada di kandang penggemukan Young Farmer Farm nih. Domba-domba penggemukan juga harus ada recordingnya. Yang pasti harus ada jumlah populasi. Kapan domba-domba tersebut masuk ke dalam kandang, sehingga kita tahu nih sudah berapa lama sih masa pemeliharaan domba-domba tersebut di dalam kandang. Terus juga data domba keluar, baik itu terjual maupun domba mati, harus ada di usaha-usaha domba-domba penggemukan. Terus yang paling penting adalah recording bobot bulanan, agar kita tahu nih pertambahan bobot setiap bulannya itu berapa kilo dan per harinya itu ADG-nya berapa gram gitu sob. Nah, terus juga data kesehatan yang penting, karena data-data kesehatan domba-domba di sini harus tercatat. Domba tersebut pernah sakit apa, agar nanti tahu nih treatment selanjutnya atau terakhir kali memberikan dosis obat biar tidak overdosis tentunya. Nah, untuk data-data produksi yang tadi di kandang penggemukan ini memang tidak dicatat di papan seperti di kandang pembibitan atau kandang kawin tadi. Tapi kita punya datanya di file gitu, yang mana bisa diakses oleh setiap Young Crew agar bisa lihat nih performa produksi masing-masing domba.
Gitu sob. Jadi sobat kandang bisa menuliskan data-data tersebut di Excel, di Word, di PowerPoint atau apapun yang memudahkan sobat kandang. Kalau di Young Farmer Farm sendiri kita menggunakan Google Spreadsheet nih agar bisa diakses oleh Young Crew. Selain itu juga ada masa pemeliharaannya karena kita mencatat nih kapan domba itu datang dan kapan domba itu keluar. Sehingga nanti ketika ada konsumen, kita bisa menjelaskan dengan data-data yang ada nih dan juga akurat pastinya. Selanjutnya kita lagi ada di kandang kontes nih. Kita belajar yuk apa aja sih recording yang diperlukan untuk domba-domba kontes. Jadi di Young Farmer Farm sendiri, kita untuk domba-domba kontes tentunya ada riwayat asal domba tersebut dari mana. Terus juga bobotnya pastinya, terus juga umurnya, dan ada setiap kandang catatan pemberian pakannya. Karena memang domba-domba kontes ini domba-domba spesial, pemberian pakannya juga khusus masing-masing. Jadi setiap kandang diberikan catatan berapa gayung konsentrat yang harus diberikan, campuran ampasnya berapa, dan juga silasenya berapa kilo. Nah, selain itu, domba-domba kontes juga memiliki recording pemeliharaan nih atau recording grooming dari mulai mencukur, ngebutik, memandikan agar kita tahu nih ketika sudah mencukur, menggunting kuku, memandikan dan juga membutik harus berapa bulan lagi sih kita melakukan atau pengulangannya gitu. Terus juga selain itu catatan kesehatannya tentunya harus ada karena domba-domba kontes ini biasanya kita berikan vitamin, terus juga obat serta jamu-jamu yang khusus. Makanya nanti ketika ada recordingnya kita bisa tahu nih kapan harus diberikan kembali. Sekarang mari kita lihat recording pakan yang mana kita sekarang lagi ada di gudang pakan. Di belakang saya nih ada papan berisikan kebutuhan pakan masing-masing domba dan juga masing-masing pen nih. Yang mana di sini ada silase, ada juga konsentrat, pemberian pagi, pemberian sore, dan juga ada pemberian ampas tahunya. Nah, recording ini didapat dari hasil penimbangan bobot domba sehingga kita mulai hitung nutrisinya, kebutuhannya, dan dicatat di kebutuhan pakan harian masing-masing domba. Selain itu, untuk recording pakan ini kita juga ada pengeluaran pakan. Setiap harinya silase itu dikeluarkan berapa, terus juga konsentrat berapa kilo, agar bisa tercatat nih, yang mana nanti kita bisa tahu pengeluaran untuk pakan itu berapa gitu sob. Nah, buat sobat kandang yang penasaran nih dan bertanya-tanya hasil dari pengeluaran pakan atau kebutuhan nutrisi dari masing-masing domba ini didapat dari mana? Bisa langsung aja dipelajari atau ditonton video kita nih udah rilis terkait perhitungan kebutuhan nutrisi pakan domba. Tentunya perhitungan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pertumbuhan bobot badan dombanya yang dilakukan di Young Farmer Farm. Langsung aja cek videonya. Sekarang kita melihat proses penimbangan. Sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu penimbangan nih. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tentunya ada alat timbang. Alat timbang itu ada dua jenis. Ada timbangan seperti ini nih, timbangan duduk atau timbangan berdiri. Ada juga timbangan gantung. Nah, buat timbangan berdiri atau timbangan duduk ini biasanya untuk domba-domba 40 kilo up. Sementara kalau untuk domba-domba kecil, kita menggunakan timbangan gantung saja gitu sob. Nah, untuk mempersiapkan timbangan, kalau misalnya kita menggunakan timbangan duduk atau timbangan berdiri ini, tentunya permukaan timbangannya harus rata, nggak boleh jomplang gitu. Karena nanti berpengaruh kepada timbangan. Setelah itu tentunya harus memastikan monitor terhubung dengan listrik atau sudah dicas. Selain itu juga kita harus kalibrasi nih. Timbangannya apakah sudah sesuai atau belum. Cara kalibrasi biasanya kita dengan naik nih manusia untuk menyamakan antara bobot badan dan juga bobot yang ditimbang gitu. Nah, setelah timbangannya sudah siap, tentunya kita juga harus menyiapkan alat tulis untuk pencatatannya. Bisa juga langsung menggunakan handphone atau laptop kalau misalnya mau langsung terhubung ke Excel atau spreadsheet. Selain itu, kita juga harus menyiapkan dombanya tentunya. Domba masing-masing kita siapkan untuk dikeluarkan dari kandang dengan menggunakan tali tambang. Oke, selanjutnya nih domba kedua. Kita tenangkan dulu, kita giring dari kandang ke atas timbangan. Kita lihat.
Tunggu domanya tenang. Domanya sudah masuk. Tunggu sampai timbangannya stabil dan monitor berbunyi. Nah, sudah berbunyi nih. Kita lihat berapa bobotnya. 37,5. Bobotnya 37,5 untuk nomor tag. Ki 012. Ki 012 bobotnya 37,5 sob, gitu. Oke, nah sekarang kita turunkan kembali. Itu tadi proses penimbangan. Nah, jadi untuk penimbangan ini memang harus satu-satu nih, karena kalau misalnya untuk bobot kita harus tahu nih pertumbuhan bobot badan setiap ekor dombanya itu berapa. Jadi buat sobat kandang yang punya 1000 ekor, 5000 ekor, ya memang harus ditimbang satu-satu, karena penimbangan ini penting untuk nantinya menentukan kebutuhan nutrisi, pemberian pakan, terus juga harga jual, semua itu nanti berkaitan dengan pengeluaran dan juga pemasukan masing-masing domba dari peternakan sobat kandang sekalian. Jadi jangan malas-malas untuk menimbang. Nah sob, dari tadi kita udah belajar nih terkait recording, dari mulai recording perkawinan sampai recording bobot badan. Hal ini penting sekali sob, karena kalau sobat kandang nggak mau rugi, tentunya harus melakukan recording, karena recording ini berfungsi untuk mengevaluasi pakan, terus juga pengeluaran dari masing-masing pemeliharaan dombanya, terus juga perkiraan penjualan, catatan kesehatannya, terus juga memudahkan kita dalam menyeleksi nih domba mana yang bagus keturunannya dan juga anakan-anakannya. Tentunya hal-hal tersebut dapat membuat sobat kandang untung. Makanya kunci dari keuntungan dan kesuksesan dalam beternak adalah data yang kuat dan recording yang rajin. Makanya sobat kandang, kalau ingin sukses beternak, jangan lupa untuk recording, jangan malas-malas untuk recording. Oke sob, terima kasih banyak nih udah nemenin Babang Tuil seharian buat belajar mengenai recording dan ikutin aktivitas rutin Young Farmer Farm terkait recording dan juga penimbangan domba. Ingat kata Babang Tuil, kalau nggak mau rugi-rugi klub, tentunya harus recording yang rajin ya sob. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke sobat kandang lainnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.